Halo guys, di sini saya akan memberitahukan dalam video ini bagaimana mentutorialkan cara untuk menggunakan browsing system custom. Yang saya gunakan di sini adalah uh, OpenSUSE Video. Pertama-tama kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini sudah ada ya. Ini sebenarnya saya sudah buat dari lama. Sudah buat, hanya saja sudah jadi, hanya saja saya akan menunjukkan bagaimana cara-caranya untuk langkah-langkah untuk mengerjakannya. Pertama-tama dari sini SUSE Studio, di dalam SUSE Studio ini terdiri atas Start, Software, Configuration, File, Build, dan Share. Nah, kita start dari Start ini ada aplikasi name, berisi tentang judul atau nama aplikasi yang kita buat. Di sini saya menggunakan nama sendiri. Nah, jika sudah dari start itu, kita akan berpindah ke software. Dari software sendiri, SUSE Studio sudah memiliki aplikasi bawaan, Selected Software. Di sini banyak sekali aplikasi software yang dapat digunakan dan banyak macamnya. Untuk teman-teman yang menggunakan SUSE Studio, apalagi yang dapat menggunakannya bisa memilih sesuai kebutuhan yang diinginkan, aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan. Ini bawaan dari SUSE Studio. Terus dari aplikasi bawaan kita juga bisa menambahkan aplikasi-aplikasi. Barangkali ini ada yang kurang dari aplikasi bawaannya. Di sini ada search for software, atau ya kita bisa klik di sini. Ini contoh-contoh aplikasi yang mau kalian tulis seperti apa di sini. Atau mungkin di sini ada contoh lain seperti games, grafik, multimedia, office, dan lain-lain. Dari multimedia ini banyak sekali aplikasi-aplikasi atau software yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Di sini sebagai contoh saya menggunakan XFCE Part Mixer, EFTV, Sound Juicer, dan lain-lain. Itu dari multimedia. Kita berpindah ke grafik. Dari grafik ini ya sebenarnya sesuai kebutuhan sih. Hanya di sini saya mencontohkan bagaimana cara menambahkannya. Kita cuma klik add sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Semua sama seperti di games juga. Nah, setelah itu semua sudah nih. Kita akan berpindah ke konfigurasi. Dalam konfigurasi ini terdiri atas general, personalis, startup, server, desktop, aplikasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa dalam default lokat kita bisa menggunakan bahasa. Language saya di sini menggunakan bahasa Inggris, dan keyboard layout kita menggunakan bahasa Inggris. Dari region kita menggunakan Asia, dan time zone dan Jakarta. Network kita menggunakan Discover Network Setting Automatically. Ini yang saya gunakan. Mungkin jika teman-teman yang ingin merubah, di sini ada 5 pilihan sesuai kebutuhan. Dan firewall awalnya saya pakai enable firewall. Saya rasa memang perlu. Nah, dari login saya menggunakan nama saya sendiri, password menggunakan nama sendiri, email, group user, cuma itu yang diubah, dan ini cuma tempat penyimpanan. Kita pindah ke file di sini cuma untuk tambahan apa mungkin teman-teman mau menambahkan file bisa upload di sini. Nah, di sini tidak terlalu banyak yang kita buat. Kita berpindah ke build. Nah,
Di build ini saya memakai versi 0.0.3. Dari default formatnya saya pakai VMware Workstation atau VirtualBox. Nah, di sini. Nah, selain VMware, di sini ada USB stick, drive CD, reload, dan lain-lain. Saya pakai VirtualBox karena mungkin ini sesuai kebutuhan saya. Nah, setelah kita mengklik VMware Workstation, kita klik build. Di sini akan memulai untuk pembuatan atau starting build. Nah, ini yang sebelumnya saya buat di sini. Ini sebelumnya saya buat sini. Terus ini untuk menunggu ini karena masih download page. Saya sudah ada yang sudah jadi. Kita akan pindah karena ini lumayan cukup lama karena download pertama masih harus kita download lagi. Kita berpindah ke yang OS yang saya sudah buat. Nah, saya lupa taruh di mana. Di sini. Ya. Oke, ini udah dapat ya di sini ya. Di sini saya akan coba untuk membuka hasil yang tadi. Kita buka. Sambil menunggu. Ini saya sudah membuka VMware. Terus kita open virtual machine. Kita buka yang sudah tersedia. Open. Sambil menunggu, kita play virtual machine-nya. Agak sedikit lama ya, karena memang ini sangat berat. Apalagi ini saya sudah coba yang kelima kali dan belakangnya gagal semua. Nah, ini contoh apa yang tadi kita buat. Ini udah jadi semuanya. Ini tampilan menunya udah jadi seperti ini. Ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, sekian tutorial saya mengenai VMware ini, mengenai OpenSUSE ini yang kita gunakan secara sederhana untuk membuat suatu operating system yang sangat sederhana. Mungkin jika ada kekurangan bisa ditambahkan oleh teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin lain kesempatan kita bertemu lagi. See you.